Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 11192197196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara-saudara di sana? Saya menyapa saudara-saudara dari Gereja Melaten. Kiranya saudara senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, diberkati dengan segala kelimpahan, diberikan kekuatan, kesehatan, apapun yang saudara kerjakan, diberkati oleh Tuhan sehingga membuahkan hasil. Saudara dikasihi Tuhan, tak henti-hentinya dari tempat ini, saya berdoa untuk saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa ada. Kiranya perlindungan Tuhan senantiasa beserta di dalam kehidupan saudara. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk sampai di hari Minggu pagi ini, di mana kita diingatkannya untuk mengungkapkan segenap rasa syukur kita melalui ibadah di dalam keluarga. Nah, saudara dikasihi Tuhan, biarlah ibadah pada pagi hari ini memberkati kehidupan kita, membawa kekuatan baru untuk kita dapat menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan sukacita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya akan membaca dari Mazmur pasal 27 ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan demikian, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 42. Bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Fajar menyingsing. Bagaikan terang yang mengiring
karya Tuhan, puji Kalik-Mu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, sungguh besar kasih-Mu atas kehidupan kami. Hari lepas hari kami merasakan indahnya karya-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan mengizinkan kami untuk melihat segala peristiwa, dan olehnya Engkau menyatakan diri di dalam segala rencana indah, segala maksud baik, dan juga segala berkat-Mu atas kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur atas segala sesuatu. Kami mengucap syukur atas kekuatan, kesehatan, keselamatan, berkat berkelimpahan yang Tuhan berikan setiap hari. Bapa, minggu pagi ini kami hendak mengucap syukur kepadamu bersama-sama dengan keluarga kami. Bapa, kiranya ibadah ini mewujudkan ungkapan rasa syukur kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kami menjadi baru. Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami. Melalui kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu ini menghidupkan kasih-Mu di sepanjang hari kami, sehingga kami beroleh kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai dengan 31. Di sana dikatakan demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku.
Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan dipelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan pujian dari NKB 119, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nyanyikanlah lagu bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tadi kita dengar adalah menggambarkan suasana ketika umat Tuhan telah bertahun-tahun
ada di dalam pembuangan. Mereka berada di dalam kekuasaan bangsa lain. Mereka sangat-sangat menderita. Mereka merasakan penderitaan itu begitu lama. Mereka memang selama ini memegang janji Tuhan, yaitu janji tentang akan datangnya pertolongan, janji akan datangnya pembebasan atas apa yang mereka sedang alami. Tetapi sungguh sangat lama pertolongan Tuhan itu tidak kunjung tiba. Dan juga pemulihan yang Tuhan janjikan tidak kunjung datang. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian mereka terjatuh ke dalam keputusasaan yang amat dalam. Lalu di dalam keputusasaan itu mereka mulai meragukan janji pertolongan Tuhan, meragukan janji pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, oleh karena penderitaan yang berkepanjangan, mereka mulai meragukan Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kemudian firman Tuhan datang kepada Yesaya untuk mengungkapkan kepada mereka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jikalau kita membaca satu perikop ini secara lengkap, maka ada sebuah ungkapan yang telah diungkapkan oleh umat Tuhan yang menjadikan Tuhan tidak berkenan. Apa itu? Mereka sampai-sampai mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak dapat melihat keadaan mereka. Dan juga mereka berkata, hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak lagi mempunyai kasih kepada mereka, sehingga mereka tidak dibela hak-haknya. Yang menarik adalah saudara-saudara, firman Tuhan yang datang kepada Yesaya melakukan klarifikasi kepada umat Tuhan untuk mereka mengkoreksi kembali pernyataan yang mereka katakan. Seolah-olah dengan firman Tuhan yang datang kepada Yesaya ini, mereka hendaknya mempertanyakan kembali, benarkah Tuhan tidak dapat melihat keadaan mereka? Benarkah Tuhan tidak pernah menolong mereka? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak dari ayat yang ke-21 dan seterusnya, Tuhan menyatakan kepada mereka suatu pertanyaan yang tidak akan mungkin dapat dijawab oleh umat Tuhan pada waktu itu. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya dan seterusnya? Siapakah yang membentangkan langit dan lain sebagainya? Siapakah yang membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh dan kemudian mengering dan seterusnya? Malah Tuhan berfirman, pandanglah langit. Pandanglah langit. Dan lihatlah, siapakah yang membuat semuanya itu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Tuhan
menjabarkan kepada mereka bahwa di dalam saat-saat yang sepertinya Tuhan itu diam, yang sepertinya Tuhan itu tidak menolong, sebenarnya Tuhan berkarya atas kehidupan mereka. Dan sayangnya saudara-saudara, karya-karya Tuhan itu tidak dapat ditangkap oleh pengertian mereka. Sehingga meskipun Tuhan menyediakan segalanya, meskipun Tuhan berkarya apapun di dalam kehidupan mereka, mereka tetap saja tidak melihatnya. Lalu mereka kembali mengatakan, mungkinkah Tuhan telah melupakan kita, tidak melihat kita, tidak menolong kita, tidak memberikan apa yang menjadi hak-hak kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami hal yang seperti ini? Kita berada di dalam sebuah penderitaan, kita berada di dalam sebuah permasalahan, dan kita sudah meminta kepada Tuhan. Namun pertolongannya tak kunjung datang. Tidak ada perubahan apapun sepertinya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu pernahkah kita mengalami bahwa kemudian kita merasa putus asa? Lalu kita mencoba untuk melakukan penyelesaian dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang penting di dalam kehidupan kita yang hendak Tuhan nyatakan, supaya dengan dua hal ini kita kemudian sadar bahwa Tuhan tidak seperti yang kita sangkakan. Tidak seperti yang umat Tuhan sangkakan. Tuhan tetaplah Tuhan yang penuh kasih. Bahkan cara mengasihi lebih daripada cara manusia mengasihi. Apa dua hal itu? Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan mempunyai rencana. Saudara-saudara, sekali lagi, Tuhan kita mempunyai rencana. Dan kita tahu dari firman Tuhan bahwa segala rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Jika demikian, saudara-saudara, maka sesungguhnya segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, lepas dari kita menamakan itu apa, itu kesedihankah, itu kebahagiaankah, lepas daripada semuanya itu, tetapi Tuhan memakai apa yang ada di dalam kehidupan kita untuk menjadi tahapan-tahapan di dalam mewujudkan rencananya. Nah, jika demikian, saudara dikasihi Tuhan, apa kewajiban kita ketika kita tahu bahwa di dalam diamnya Tuhan sedang mempersiapkan sebuah rencana yang indah? Tugas kita adalah berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga bertemulah antara rencana indah Tuhan dengan jalan kebenaran yang sedang kita jalani. Saudara dikasihi Tuhan, memang tidak semudah yang dikatakan. Tetapi ketika kita memahami ini, apapun yang sedang menimpa kita saat ini, benar belum ada pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita berjalan di jalan Tuhan, kita akan sampai
kepada penggenapan rencana Tuhan yang indah atas kehidupan kita. Sehingga pada saatnya kita akan berkata bahwa penantian kita tidak sia-sia. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalannya adalah bagaimana kita sekarang memiliki hati yang teguh, memiliki hati yang tabah di dalam kita menjalani segala kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan dan derita, sambil tetap memikul salib Tuhan dan berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, sambil menahan diri kita untuk tidak ke kanan dan ke kiri. Saudara, itu yang pertama. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, mengapa umat Tuhan pada waktu itu mengeluh, putus asa, kehilangan pengharapan, dan beranggapan bahwa telah cukup lama Tuhan tidak menolong mereka? Saudara, hal yang kedua inilah yang hendak Tuhan maksudkan untuk membuka mata kita. Membuka mata terhadap apa? Terhadap segala berkat-berkatnya. Seolah-olah di dalam ayat ini Tuhan hendak berkata, benarkah selama ini aku tidak menolong engkau? Benarkah selama ini aku tidak memberkati engkau? Benarkah selama ini aku tidak menuntun engkau, tidak menyelamatkan engkau? Benarlah. Dan kita semua tidak mampu untuk berkata tidak. Karena nyata di dalam kehidupan kita hidup sampai sekarang. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kita sehat sampai sekarang. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Jadi hal yang kedua ini mengajak kita untuk memiliki hati dan pikiran yang peka terhadap setiap anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, sambil membebaskan diri kita dari mata dan hati yang selalu terpaku kepada persoalan dan permasalahan belaka. Sehingga persoalan dan permasalahan itu memang benar-benar ada, tetapi lantas membutakan mata kita terhadap anugerah Tuhan yang lebih besar, yang sebenarnya dihadirkan di depan mata kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Saudara-saudara, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah diam. Dia berkarya. Sekali lagi, apapun yang tengah kita alami, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, satu kenyataan yang boleh kita percayai adalah Dia selalu berkarya. Nah, jikalau Dia selalu berkarya, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita. Dan Tuhan berkuasa untuk memakai segala apa yang sedang kita alami sebagai jalan menuju kepada penggenapan rencana indah Tuhan. Dan oleh karena itu, kita diutusnya untuk tetap setia berada di jalan yang Tuhan kehendaki dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri.
Lalu yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, memang beratnya beban kehidupan bukan bergantung kepada beratnya masalah. Sekali lagi, beratnya kehidupan bukan bergantung kepada beratnya masalah. Tetapi kepada apa? Tetapi sambil menunggu masalah itu selesai, kita menunggunya sambil apa? Itu yang menentukan berat ringannya masalah. Nah, sekarang kita diutus Tuhan. Sambil menunggu pertolongan Tuhan, kita diutus untuk melihat karya-karya indah Tuhan yang sesungguhnya diletakkannya di sepanjang jalan kehidupan kita setiap hari. Dan jikalau kita mau mengamati dan mensyukuri, itu mensukacitakan hati kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin kita tetap kuat di dalam Dia. Kita tetap ada di jalan yang dikehendakinya. Karena kita sedang berjalan di dalam rencana indah Tuhan yang sungguh dipersiapkannya. Marilah kita menata hati untuk peka terhadap segala berkat dan anugerah Tuhan, sehingga bukan hanya keluhan yang kita ucapkan, tetapi juga pengungkapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami juga sering mengalami seperti apa yang diceritakan di dalam firman-Mu. Umat Tuhan yang begitu lama menantikan pertolongan. Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi penerang di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menyesal di kemudian hari. Ketika kami oleh karena keputusasaan, kemudian kami tidak menghargai kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, tolongkan supaya kami kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki, sambil kami menunggu penggenapan rencana indah-Mu atas kami. Bapa, beri kami hati yang peka untuk bersyukur di setiap hari, supaya karya-Mu terbukti di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan sungguh berkarya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, berkati kami sekeluarga, baik yang di tempat ini maupun yang di tempat lain. Kiranya Bapa, Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, keselamatan, penyertaan, perlindungan-Mu dan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami untuk senantiasa berharap kepada karya. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan pujian dari NKB 133, baik yang pertama sampai dengan yang ketiga. Syukur padamu, ya
Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak kering. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kalau duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu kalimat yang membuat penghiburan di dalam kehidupan kita yang kita dengar pada hari ini, yaitu Tuhan berkarya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia menantikan karya dan rencana Tuhan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang peka melihat setiap karyanya di setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya senantiasa berdoa untuk saudara-saudara semua. Kiranya saudara semua diberi kesehatan. Dengan kesehatan pemberian Tuhan, kiranya kita dapat menikmati kehidupan dengan sukacita. Namun demikian saudara-saudara, tetaplah kita menjaga kesehatan kita dengan sungguh berhati-hati. Bukan hanya kesehatan diri kita, tetapi juga mari kita menjaga kesehatan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Kiranya segala apa yang sedang dialami oleh bangsa ini, kita semua dapat melewatinya dengan selamat. Dan kita akan sampai pada suatu keadaan di mana Tuhan memulihkan keadaan kita semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan hari-hari kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kita memuji nama Tuhan
dari NKB 163, bait yang pertama dan yang kedua. Tak mudah jalanku. Jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah duri jerat. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku. Melindungi daku, tak lagi ku merasa berat. Sungguh tak mudah jalan.